Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Setianugraha, NPM 18.0504.0046 dari Prodi Teknik Informatika S1 kelas 2A Fakultas Teknik Informatika. Saya akan memberikan pengertian tentang diskrit matematik, penerapan sama aplikasi diskrit matematik. Ya, kita beralih ke slide pertama, yaitu diskrit matematik. Apa itu diskrit matematik? Adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit. Diskrit di sini artinya tidak saling berhubungan atau lawan dari kontinu. Objek yang dibahas adalah matematika diskrit seperti bilangan bulat, graf atau kalimat logika tidak berubah secara kontinu, tapi memiliki nilai yang tertentu dan terpisah. Beberapa hal yang dibahas dalam matematika ini adalah teori himpunan, teori kombinatorial, teori bilangan, permutasi, fungsi, rekursif, teori graf, dan lain-lain. Matematika diskrit merupakan mata kuliah utama dan dasar untuk bidang ilmu komputer atau informatika. Materi-materi yang termasuk pada diskrit matematik adalah A. Logika. Dalam materi logika difokuskan pada hubungan antara pernyataan atau statement. B. Teori himpunan. Digunakan untuk mengelompokkan objek secara bersama-sama. C. Metrik, relasi, dan fungsi. Di dalam matematika diskrit, metrik digunakan untuk merepresentasikan struktur diskrit atau struktur matematika diskrit yang abstrak, yang digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Yang D. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Yang E. Algoritma dan teori bilangan bulat. Algoritma penting karena merupakan jantung ilmu komputer. Banyak bahasan di dalam cabang-cabang ilmu komputer yang diacu dengan terminologi algoritma. Yang F. Barisan dan deret. Yang G. Ada teori grup dan ring. Yang H. Aljabar boolean telah menjadi dasar teknologi komputer digital karena rangkaian elektronik di dalam komputer bekerja dengan metode operasi bit 0 dan 1. Yang I. Kombinatoral dan teori peluang diskrit. Yang J. Ada fungsi pembangkit dan analisis rekurens. Yang K. Ada teori graf, yaitu pokok bahasan yang sudah tua usianya namun memiliki banyak terapan sampai saat ini. Yang L. Ada pohon keputusan, digunakan untuk menggambarkan hierarki. Yang M. Pemodelan komputasi. Yang N. Kompleksitas algoritma, urutan logis langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu penerapan diskrit matematika. Ya, kita berbicara tentang penerapan diskrit matematika. Contoh-contoh persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang diselesaikan dengan matematika diskrit antara lain. Ini contoh-contohnya, yaitu yang pertama, berapa banyak kemungkinan jumlah password yang dapat dibuat dari 8 karakter. Yang kedua, bagaimana nomor ISBN sebuah buku divalidasi. Yang ketiga, berapa banyak string binet yang panjangnya 8 bit yang mempunyai bit 1 sejumlah ganjil. Yang keempat, bagaimana menentukan lintasan terpendek dari satu kota ke kota lain. Yang kelima, dapatkah kita melalui semua jalan di sebelah komplek perumahan tepat hanya sekali dan kembali lagi ke tempat semula. Contoh-contoh di atas memperlihatkan bahwa matematika diskrit digunakan bila mana kita menghitung objek-objek, mengkaji relasi antara objek-objek dikaji, dan langkah-langkah di dalam proses dianalisis. Kita lanjut ke slide selanjutnya tentang aplikasi diskrit matematik. Saya di sini mengangkat studi kasus rancang bangun aplikasi untuk menentukan jalur terpendek rumah sakit di Purbalingga dengan metode algoritma Dijkstra.
Pada gambar pertama ini menggambarkan jalur terpendek dari node A ke semua node lain digambarkan dengan menunjukkan node terakhir yang dikunjungi sebelumnya pada setiap node. Sebuah contoh ilustratif digambarkan pada gambar dalam gambar tersebut. Jalur terpendek dari node A ditandai dengan tepi yang lebih gelap. Pada gambar di atas dicontohkan suatu graf yang memiliki jarak yang berbeda-beda dari satu titik ke titik lainnya. Diperlukan sebuah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan rute pada gambar tersebut. Salah satunya menggunakan algoritma Dijkstra. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada gambar kedua. Gambar ini menggambarkan jalur terpendek dari V0 telah diperoleh. Pertama, temukan jalur terpendek dari V0 ke V1, kemudian V1 ke V2, kemudian dari V2 ke V3, maka jalur terpendek diperoleh di gambar ketiga. Ini gambar ketiga, yaitu setiap vertex sebagai sumber akan menemukan jalur terpendek dari titik satu ke titik yang lainnya dan tampak pada tabel 1 berikut ini, yaitu tabel berikut. Ini adalah tabel 1 dan penjelasannya dari tabel 1 diperoleh jalur terpendek dari titik A sampai dengan E dan titik itu adalah A, B, C, E dengan panjang jarak 4 plus 1 plus 3 sama dengan 8. Demikian pula jalur terpendek lainnya dapat diperoleh dengan memilih titik awal dan tujuannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan membangun aplikasi untuk menentukan jalur terpendek rumah sakit di Purbalingga menggunakan metode algoritma Dijkstra. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menentukan jalur terpendek yang ingin dilalui menuju rumah sakit, sehingga masyarakat Purbalingga dapat mempersingkat waktu untuk mencapai rumah sakit yang dituju. Sekian penjelasan saya, presentasi saya. Jika ada salah kata maupun salah perbuatan, saya mohon maaf. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Matur suwun.